dengan kami ucapkan terima kasih banyak dan selamat datang di acara ibadah perayaan Hari Ulang Tahun Yayasan Pesan Nabire yang ke-25 tahun. Pada perayaan tahun ini mengambil tema, Bapak Ibu kita bisa lihat sama-sama, Refresh the Mission to Empowering Society. Terus kembali, mengingatkan kembali misi awal kita apa, untuk memberdayakan masyarakat yang ada di tempat ini, secara khusus masyarakat Papua. Mari kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan yang memberikan misi awal untuk yayasan besar. Oh, sungguh baik. Segala sesuatu yang dikerjakan lewat hidup kami sungguh luar biasa. Saat ini kami mau memperingati merayakan 25 tahun Yayasan Pesan Nabire. Begitu banyak hal yang dapat kami lihat, begitu banyak hal yang telah Kau kerjakan, kami bersyukur ya Tuhan. Untuk Tuhan, kami serahkan semua acara kegiatan pada sore hari ini dalam tangan-Mu. Roh Kudus yang akan memberikan kepada kami damai, memberikan kepada kami sukacita, dan biarlah saat ini juga kami dapat menerima pencerahan, pembaruan, penyegaran terhadap visi yang telah Kau berikan kepada kami ya Tuhan, sehingga semangat itu akan timbul kembali, berkobar-kobar di dalam kami mengiring, melayani, dan melakukan pekerjaan di dalam kami masuk dalam proyek-Mu yang luar biasa ini ya Tuhan. Berkati kami semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kok tidak dengar? Shalom. Wah, luar biasa. Aduh, lapar. Malah kadang-kadang lagi. Aduh, lapar sekali kan. Juga hari ini kurang makan kali. Aduh. Dia bisa tolong saya. Kelihatannya lapar sekali. Kelihatannya lapar sekali ini anak ini. Aduh. Tolong ini anak ini. Sedoknya jangan dimakan, jangan dimakan. Jauh. Saya takut ini. Mau ya? Mau. Ada makanan tidak? Ada, tenang saja. Nanti Om kasih makan lagi ya. Iya. Sekarang kita pergi ya. Ayo, Om tunggu di luar ya. Cepat-cepat ya. Kamu bersih-bersih badan, ganti baju, apa kita berangkat. Oke? Oke kalau begitu. Om berangkat dulu ya. Dadah. Dadah. Yeah.
Kita percaya bahwa ini waktunya Tuhan untuk memulihkan setiap umatnya, amin. Setiap suku dan bangsa kepunyaannya bermasmur bagi Dia. Haleluya. Boleh kita bagi nama Tuhan.
ini? Siapa ini ya? Aduh, kaget aku. Siapa ini ya? Siapa ini ya? Adek, siapa namanya adek? Saya Dodo, Kak. Siapa? Dodo. Dodo. Iya. Dodo. Iya namanya. Yang Dodo itu ya? Oh, Dore mi fa sol la si do. Bukan Dodo. Dodo. Oke. Tadi saya mau bayar, Kak. Wah, luar biasa, Kak. Terima kasih. Saya ikut bayar di belakang. Kamu ikut ibadah? Iya, ikut ibadah. Duduk di mana dulu? Ya, Duduk di mana? ada di belakang saya kamu saya di Pantesan gak kelihatan, dengar suaranya aja. Iya. Manis sekali ya. Iya. Dan tadi sudah ikut menyanyi tuh? Sudah. Iya. Gimana tadi? Suasananya gimana? Adik hatinya gimana? Tadi minta maaf saya ke tempat sini supaya saya dapat syuting dari aku malu, Kak. Aku malu. Dodo. Iya. Ya, papa mamanya mana? Oh, gak kelihatan? Saya sendiri, Kak. Oh, sendiri. Temannya? Ya, Temannya mana? tidak ada. Tidak ada juga. Tidak punya teman, tidak punya papa mama. Bapak di rumah. Di rumah. Di rumah. Ternyata ada di sini tuh. Oh, cari Pak. Iya, tadi janjinya. Oh. Ini ya, bagaimana? Saya sudah di sini, Om. Iya, tadi Om ada cari-cari. Kamu ternyata ada di sini. Oke Pak, kalau itu saya serahkan dulu ya buat Bapak. Oh iya, baik. Aku ya Pak ya. Iya, terima kasih. Ini kakak mau kemana, Kak? Kak. Kak. Aduh, kakak pergi, Om. Kenapa? Kamu kelihatannya kok menyesal sekali kakak-kakak turun. Iya, cantik-cantik, Om. Iya, suaranya bagus ya. Aku tidak apa-apa. Suaranya bagus deh, tapi saya sudah ada satu yang bukan sudah ada yang punya suara itu maksudnya bukan orangnya ya, bukan orangnya. Maksudnya suara itu indah sekali bagus, tapi saya sudah ada yang punya. Itu milik mereka. Kamu suara begitu sudah luar biasa ya. Jadi begini. Bagaimana? Sekarang kamu sudah itu ibadah tadi toh? Terus bagaimana? Jadi bagaimana? Sekarang lebih baik kita istirahat dulu ya. Bagaimana? Ternyata ibadah itu menyenangkan ya, Om. Iya, ibadah itu menyenangkan. Apalagi kalau kita dengar firman dan firmannya kita lakukan. Iya. Tuh, betul. Jadi begini, sekarang. Tapi aduh, ini rasa ibadahnya enak sekali, Om. Iya. Permisi sebentar. Aduh. Kenapa? Oh, aduh. Kenapa? Kamu kok? Kenapa? Coba kamu lihat. Ini kenapa badanmu kok begini? Ini kalau di daerah Papua ini yang dibilang kadu bakar ini. Kaskado basah, Om. Saya pikir kaskado bakar. Ya ini yang begini yang kadu. Wah, ini berbahaya deh. Iya. Ini dulu Om pernah lihat di Lampung. Oh, saya pikir Om pernah punya kaskado apa? Bukan Om yang kaskado. Dulu tetangga Om kaskado begini. 3 hari kemudian dia meninggal dunia. Iya kau. Iya. Aduh bagaimana? Baru kaskadonya bagaimana, Om? Ya kaskadonya tetap ada. Aduh. Tetap ada. Jadi begini, jangan takut dulu. Ya. Dia kaskado 3 hari kemudian dia meninggal karena dia kecelakaan ditabrak mobil. Hah? Oh, bukan mobil. Jadi bukan karena kaskadonya. Sekarang begini. Ya. Bagaimana kalau kamu Om antar ke rumah sakit? Hah? Tidak mau, Om. Nggak mau. Takut. Nggak. Tadi katanya kamu mau jadi anak yang baik. Enggak. Ayo. Enggak. Oh kalau begitu gini aja. Bagaimana kalau Om panggil Om punya teman Pak Dokter? Tidak mau, Om. Nanti disuntik. Saya takut. Suntikannya lembut sekali. Tidak mau. Itu teman-teman bilang jarumnya Jarumnya siapa yang bukan begitu? Jarum itu jarum suntik, Om. Oh iya, begini saja, nggak apa-apa. Pokoknya kamu harus berubah. Om panggil dulu Pak Dokter ya, tunggu ya. Iya.
Di rumah ada nomornya apa tidak ini ya? Oh ya, ini masih ada. Gatal sekali. Ya, halo, selamat malam. Selamat malam, Pak Sabto. Oh iya, Ada yang bisa saya bantu? benar Pak Dokter, ini kebetulan saya ini ada di acara ini. Pak Dokter ikut acara yang di kan Ibu itu ya? Iya, kebetulan saya ikut aja juga. Dari tadi, Ulang tahun pesan. oh iya benar. Tadi saya lihat memang sempat ada lihat saya kendaraannya, tapi kok nggak lihat, nggak ketemu orang ini. Ini kebetulan Pak Dokter. Minta maaf merepotkan lagi loh Pak Dokter. Ayo, apa-apa? Nggak apa ya. Ini kebetulan saya ada ketemu ini. Ini saya ketemu tadi ada anak yang membutuhkan pertolongan. Dia di badannya, aduh, Pak Dokter miris sekali saya kalau melihat dia ini. Rasanya hati geli-geli begitu. Oh iya, baik Pak. Kebetulan ya saya akan ke sana. Nanti saya singgah ke tempat Pak Sabto. Oh iya, iya baik kalau begitu. Pak, saya tunggu ya Pak ya. Saya tunggu sekarang Pak ya. Oke, terima kasih. Baik, Pak Dokter, terima kasih, salam. Nah, itu dokternya galak tidak? Tidak, Dia bawa jarum suntik tidak? tenang saja gitu. Nah ini Pak Dokter sudah datang. Aduh, hormat Dokter. Pak Sabto ya. Iya. Aduh baik Pak Dokter. Ya, Betul. Isi mana? Iya, tadi ada. Loh, tadi ada di sini Pak Dokter. Tadi Bapak nggak saya ngobrol. Oh, Wah, ini anak ini memang suka sembunyi Pak Dokter. Lah, di mana ya? Oh, enggak ada. Tadi ada. Dodo. Oh, aduh minta maaf Pak Dokter. Memang anaknya agak oh iya. Kamu ini gimana sih? Ayo, sini. Ikut. Takut oh. Tidak apa-apa. Takut. Berdiri, jangan dulu begitu. Berdiri. Ya. Nama kamu siapa? Ya, Pak Dokter, saya tidak salah. Nah, saya tidak tanya kamu salah apa tidak. Saya cuma tanya nama kamu siapa, Dek. Oh, maaf. Nama saya Dodo, Pak Dokter. Tapi saya tidak salah. Oh, ya. Ini tadi Pak Sabtu katanya dulu ada sakit. Iya, bukan mau periksa. Iya, boleh? Boleh. Tapi Pak Dokter namanya siapa? Pak Dokter namanya Dr. Samuel. Ya, oke, boleh. Saya periksa. Boleh. Oke, saya boleh. Tapi Pak Dokter jangan suntik. Tidak. Pak Dokter tidak boleh suntik. Sekarang saja. Pak Dokter ini tahu yang terbaik untuk kamu ya. Betul, Betul ya. Sudah, nurut saja. Dulu, Pak Dokter periksa ya. Iya. Walah, rambut kamu juga banyak sekali nih. Aduh, cuma saya periksa kupingnya. Kupingnya kotor sekali. Coba lihat. Jadi, sama hidungnya. Coba saya periksa kupingnya lagi, boleh? Saya lihat giginya. Lah, enggak apa-apa, bukan kuping aja. Pak Dokter lihat. Apa itu Pak Dokter? Agak mulutnya. Ini giginya pada berlubang. Ini tak pernah sikat gigi nih. Kok banyak cacingnya? Astaga. Coba lihat tangannya. Ini mana tangannya? Tangannya ada yang sakit. Ini yang jamuran ini. Yang orang bilang di sini Pascado. Oh iya betul. Nah ini kukunya panjang-panjang lagi. Itu berbahaya tidak Pak Dokter? Nah, berbahaya karena di sini semua kuman-kuman pada berkumpul. Wah, sekarang saya periksa. Itu apa itu? Nah, tenang saja. Itu apa lagi itu? Itu bioskop itu. Bioskop. Teleskop. Pak Dokter yang punya, Pak Dokter yang tahu. Apa itu Dokter? Jantungmu kok begitu bunyinya ya? Tidak apa-apa ya. Oke Pak Sabto, saya takut. Si bodoh ini sebenarnya penyakitnya ini masalah kebersihan saja, ya. Tapi karena kebersihannya tidak dijaga, sehingga banyak penyakit yang masuk di dalam tubuhnya. Seperti ini sepertinya kurang mandi, kurang membersihkan. Kemudian sikat gigi, ya, tidak pernah sikat gigi seperti bodoh ini. Nah, kemudian tubuhnya juga banyak lagi
guntingnya, kemudian badannya dia tak pernah mandi. Yang teman-teman semua pada kumpul di badannya. Kalau tidak dibersihkan, ini semua yang bisa bikin dodot jadi sakit. Nah, pesan ini. Terima kasih Bapak. Ya karena ini Pak Dokter kurang perhatian karena katanya dia sudah ditinggalkan orang tuanya. Orang tuanya nggak tahu kemana, sibuk dengan sendirinya dan dia akhirnya sibuk keluar, tidak pernah pulang ke rumah lagi, katanya begitu. Lagi Pak, tapi tidak disuntik teman-teman. Tidak ya. Kemudian Pak Sabtu saya titik ya, mau perhatikan ya. Iya. Kasihkan juga kalau biar juga pada sehat dan kalau tidak pernah makan ya sama saja. Iya, baik. Oke, ini ada saya titip ya. Kemudian saya bawa obat dan sap ya. Nanti duduk pakai habis mandi diboles di badannya ya. Ya badan biar semua kuman-kumannya hilang. Ya. Dan jangan lupa rajin mandi dan sering cuci tangan. Oke, Dodo ya. Ya. Nanti dibikin baik-baik. Aduh, Pak Dokter terima kasih banyak. Pak Dokter. Berapa masa Pak Dokter? Tidak bisa saya bilang enak tanpa kita kan bersahabat ini kita melayani sama-sama. Kebetulan dompet saya juga tiga. Aduh, Pak Dokter terima kasih. Terima kasih Pak Sabto. Ya, saya pamit dulu. Semoga Dodo cepat sembuh. Terima kasih Pak Dokter. Terima kasih. Terima kasih Pak Dokter, terima kasih. Tuhan berkati. Dodo, nah itu yang Om tadi bilang. Makanya kamu sekarang sudah dengar sendiri toh. Kamu perlu apa tadi? Jaga kebersihan. Iya, sama jaga malam sama makan. Bukan jaga malam itu tugasnya Pak Satpam. Bukan kamu nggak boleh begadang ya. Oke. Nah, sekarang kalau begitu kamu pulang lekas tidur ya. Itu Pak Dokter tadi namanya siapa? Loh, tadi kan sudah kenalan sama Pak Dokter. Pak Dokter sudah pulang kok tanya lagi. Dia baik sekali. Oh iya, nanti saya sampaikan sarannya itu Pak Dokter Samuel. Pak Dokter Samuel dia baik sekali, dia peduli. Ya. Tadi gratis loh. Gratis. Iya, saya tadi juga lihat. Om tidak bawa uang tuh. Om lupa tadi ketinggalan di ATM. Saya juga begitu. Iya. Sekarang begini, Dodo. Sekarang kalau begitu kamu pulang dulu, tidur ya. Ingat loh ya, jangan kemana-mana ya. Tapi Dodo tidak sekolah, Om. Tuh, kamu nggak sekolah. Iya. Terus, berarti kamu selama ini sudah tidak sekolah. Saya tidak tahu lagi, saya sudah tidak sekolah. Wah, saya juga lupa. Begini. Bagaimana? Gimana ya? Coba, Om pikirkan cara supaya kamu bisa sekolah. Dodo, permisi. Pak, saya mau tanya, Bapak lihat anak kecil laki-laki pendek. Bapak lihat tidak? Oh, sama. Oh iya. Pikir dulu bagaimana caranya kamu sekolah nanti ya. Kenapa kamu ketakutan? Om dia. Dodo mana ya? Dodo? Mana sih? Loh, Pak Sabto? Iya. Ibu guru sudah cari siapa? Saya cari anak kecil. Anak kecil? Iya, katanya tadi saya tanya sama orang-orang, kok katanya sama Bapak. Yang anak pintar itu? Oh iya. Oh berarti yang ada sama saya tadi berarti. Iya, namanya Dodo. Tadi ada di sini. Loh. Ini sudah kelakuannya anak ini selalu merepotkan dia sendiri terus. Dodo. Setelah ini. Dodo. Ingat Dodo. Kamu tadi sudah dengar Pak Dokter nanti dibawakan suntikan ya. Tak telepon Pak Dokter lagi loh nanti. Ayo keluar. Mana? Oh ini. Sini. Kenapa kamu takut ini? Ini ada ibu guru ayo. Kenapa kamu takut? Kamu tadi kan katanya nggak sekolah lagi. Sekarang kok mau sekolah kan? Sekarang ketemu ibu guru kok takut? Ayo bicara sama ibu guru. Dodo.
saya mau minta maaf. Saya tidak sekolah. Kamu kenapa tidak sekolah? Saya sakit. Oh, astaga. Iya. Sakit ya. Gatal-gatal baru semua badan sakit, kutu juga banyak. Kasihan ya. Badannya kasihan sekali ya. Iya, kalau tentunya banyak jangan dipamer-pamer sama ibu guru. Nanti kalau ibu guru minta bagaimana? Iya loh. Dok. Iya. Nah, begini. Kamu kan sudah lama tidak sekolah. Iya. Ya, sekarang ibu guru ada cari-cari kamu. Iya toh? Iya. Nah, sekarang bagaimana kalau kamu pikir-pikir baiknya bagaimana kalau kamu ikut Om? Nanti Om bawa ke asrama supaya kamu bisa ikut sekolah lagi dengan teman-teman di asrama. Itu aslinya di mana? Ada di asrama Kalibu, di Kalibu. Ya, Yuk Kak. Oh. iya. Ayo Kak. Iya. Jambi. Benar nih, ibu guru sudah ada mencari kamu. Ibu guru ingin kamu supaya pinter. Iya. Dulunya belum bisa membaca. Oh, belum bisa baca. Susah sekali. Dan tadi kok dia itu bawa majalah loh, bawa majalah Tempo waktu saya datang sampai begini sampai di depannya ada Tempo. Ini dia rajin membaca. Mungkin dia cuma pegang saja, lihat gambar-gambar yang ada di majalah ini. Saya suka gambar-gambar. Oh, suka gambarnya. Saya pikir dia rajin membaca. Gambarnya. Sekarang bagaimana? Jadi bagaimana? Sekarang bagaimana? Tawaran Om tadi, kamu harus sekolah, kamu ikut Om asrama. Mau ya? Yaudah. Bertanya, mau tidak? Saya tidak mau. Itu ada bapak asrama tidak? Iya ada, namanya di asrama. Ayo ada. Bapak asramanya galak tidak? Bapak asramanya ada. Orangnya apa? Orangnya orang Ambon manis. Itu orang galak itu orang Ambon itu. Muka saya itu galak sekali, saya takut tuh. Orang Ambon itu kelihatan sangar mukanya, tapi hatinya itu Berarti muka sangat ketinggung gitu ya. itu benar sekali, benar sekali. Itu kenyataan. Ya, bodinya itu memang luar biasa sangat, tapi hatinya benar-benar Kalau nggak yakin, sekarang begini. Om panggil dulu sama kakak Jebo saja ya. Tapi kakak Jebo sini. Mana ya dia? Kakak Jebona. Kakak Jebona. Oh, Itu siapa? ini kakak Jebona. Ya kenal dulu. Hai, kakak. Iya, selamat malam kakak. Kakak Debona. Ini kakak Jebona. Ini juga tinggal di asrama. Nanti kalau kamu mau tinggal di asrama juga sama-sama. Nanti kakak Jebona biar menceritakan diri. Ya kakak Jebo, dia ini mau sekolah, mau tinggal di asrama tapi takut, dia ragu-ragu. Ya, coba tolong jelaskan kakak Jebo apa yang kakak Jebo tahu, jelaskan supaya dia bisa yakin bisa mau masuk ke asrama ke sekolah. Oh, jadi tidak usah takut. Kakak sudah di asrama sejak TK dan sekarang kakak harus punya rumah. Oh. Jadi kakak sudah di asrama lama sekali. Oh ya? Coba lihat sekarang penampilannya keren toh? Yuk. Nggak kayak kamu nih gimana? Kakak, bapaknya marah-marah tidak? Kadang-kadang sih. Tapi itu berarti kita nggak bikin salah. Oh. Namun lain kali juga pas kita baik kok. Oh, baik. Oh iya, kalau kamu mau ikut kami, nanti udah tinggal di asrama Giga. Karena asrama Giga khusus buat SD. Itu di asrama Giga untuk anak-anak kecil yuk. Iya, mereka ada SD. Kalau kakak sudah tinggal di asrama. Bapaknya? Bapak sama. Oh, bapak asrama Giga. Bapaknya galak tidak? Lumayan juga. Tapi kamu nggak usah takut. Ya kata lumayan juga itu artinya sewaktu-waktu diperlukan galaknya muncul galaknya. Kalau diperlukan baiknya muncul baiknya. Begitu kan kakak? Oh betul. Ya kakak. Bagaimana? Ada. Tapi di asrama ada makanan tidak kak? Oh pasti dong. Kami di asrama makannya
sebentarnya ada makanan saja karena dia sudah lapar 3 hari tidak makan. Kasihan. Dodo masuk asrama saja kalau gitu, makanannya sehat-sehat juga. Oh, boleh. Iya, iya Om. Di situ aja. Kami nggak bisa masuk ya. Sama kocok. Ya, Ada di asrama kan? Mau kan? ya mau. Ya, terima kasih. Kalau lulus bagaimana Kak? Kalau lulus, tahu. Oh tenang Dodo, sekarang ada kakak Oktor yang dulu tinggal di asrama tapi sudah lulus. Kalau Dodo mau, Dodo bisa tanya langsung. Mana ya kakak Oktor? Tadi di sini. Panggil dulu. Tadi ada ada di kakak ada di mana tadi ya? Dia sudah makan tuh, mantap sekali, gagal sekali. Iya, dia badannya langsing sekali. Iya, nanti kamu lihat sendiri. Itu macam cucu loh. Ini dia. Iya. Halo, selamat malam. Ada apa nih? Selamat malam Ya, selamat malam Kakak Oto. Wah, badannya sudah langsing sekali sekarang. Sehat sekali ya. Aduh, kakak ini. Ini kakak Oto. Ini adik yang mau masuk sekolah, mau masuk asrama. Tapi dia takut, dia ragu. Tadi kakak Jepona sudah jelaskan bagaimana di asrama. Tapi dia ragu. Terus nanti kalau lulus SMA bagaimana? Katanya begitu. Iya Pak. Kakak kasih penjelasan dulu buat dia. Aduh, Dodo, jadi kesempatan yang bagus kan untuk buat dari sekian banyak Iya Kak. anak-anak ini. Kakak dulu di asrama yuk. Oh, saya dari asrama saya dari tahun 97-98. Lama sekali. Ya. Baru kakak habis di asrama di mana? Saya setelah selesai dari SD, SMP, saya lanjut di SMA di Jogja. Jogja. Iya. Wah, Kamu tahu Jogja? tidak. Oh, tidak usah tanya kalau begitu. Iya, biar cukup kakak saja yang tahu. Iya. Terus habis itu Kak? Iya, jadi bekal yang kakak terima selama di asrama, ketika kita keluar pendidikan di tempat orang itu sangat berguna sekali karena di asrama kita dididik, dipersiapkan mentalnya dan untuk belajar yang baik bagaimana sehingga di sana dengan berbagai orang dengan latar belakang yang berbeda-beda kakak bisa bersaing menyelesaikan SMA lanjut di Atma Jaya Jogja ambil hukum. Wah, kakak dihukum yuk. Bukan. Baru. Ini namanya salah satu mata kuliah. Hukum namanya. Tapi kakak tidak dihukum tuh. Tidak. Gitu ya. Kamu tanya yang hukum saja. Kamu kalau tidak mandi dia dapat hukuman nanti di asrama ya. Ingat nanti lapor sama bapak asrama kalau tidak mandi itu bahaya. Iya, saya tadi zaman dulu. Iya Kak. Terima kasih Kakak. Sekarang Kakak Okto di sini bikin apa? Begitu. Lanjut lagi setelah kakak selesai studi kembali ini 2015. Terus kakak kembali ke profesi atas saran dari bapak-bapak di asrama. Tadi kakak Jepona sudah cerita, tapi di asrama tuh keunggulannya kita bisa tahu guru-guru, kita punya kekurangan apa, kelebihan, sangat dibantu dengan untuk kita terus berinteraksi dengan guru-guru maupun orang-orang tua pengasuh yang ada dengan guru dalam segala aspek. Jadi sangat baik untuk kita. Lanjut begini nanti. Sekarang kakak sudah kembali tahun 2017 kemarin. Kakak sudah buka kantor. Kantor apa Kak? Luar biasa ya. Konsultan hukum. Wih, konsultan hukum. Dihukum lagi? Bukan dihukum, Dodo. Dengarkan dulu, dengarkan kakak tadi. Jadi kakak buka kantor itu untuk membantu orang-orang yang tidak paham hukum, tapi berhubungan dengan hukum begitu, bantu orang seperti itu, Dodo. Oh iya. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Oh, Ya. Jadi bagaimana? Jadi maaf ya sama. Mau. Kamu juga mau dapat hukum? Enggak. Oh enggak ya. Kamu di asrama, hidup baik-baik di sana. Kamu sekolah lagi. Kamu nanti akan jadi seperti kakak-kakak ini. Setelah kamu SMA nanti lanjutkan lagi dan lanjutkan dan akhirnya kamu mendapatkan apa yang menjadi hakmu dalam kehidupan ini. Supaya kamu bisa menjadi orang yang bisa memanusiakan
manusia yang selanjutnya. Makasih. Oke. Iya, Dodo, ada lagi. Oke, baik kalau begitu Mungkin tambah lagi ya. baru kakak yang di sini yang mungkin keluarga, tapi yang lain yang sudah berhasil jadi DPR dan sama-sama kakak. Jadi DPR. Ya. Apa itu DPR? Apa itu kakak DPR itu apa kak? Dewan Perwakilan Rakyat. Ada yang sudah jadi pengusaha juga. Banyak ya. Dodo mau jadi apa? Saya mau saya mau jadi apa ya? Saya mau jadi Jojo aja deh. Oh iya, memang harus menjadi diri sendiri itu yang terbaik ya. Oke, apapun profesinya, yang penting kamu sekarang sudah mau berasrama, mau melanjutkan pendidikan lagi. Sekarang ibu guru tidak sia-sia sudah mencari kamu, kakak-kakakmu sudah menyampaikan yang baik untuk kamu. Sekarang kamu harus nurut ya. Ibu guru, minta maaf ya tidak sekolah ya. Maukah ibu guru turut tunjukkan? Iya, kamu ini jangan nakalnya. Terima kasih ibu guru. Harus belajar ke sekolah ya. Kalau sakit harus bilang ke guru supaya guru tahu ya. Terima kasih. Oke, baik kalau begitu besok Om jemput kamu ya. Kita ke asrama. Om jemput kamu, kita cari orang tuamu, kita kasih tahu ke orang tuamu, lalu Om bawa ke asrama. Oke? Oke, kalau begitu Om pamit dulu ya. Dadah. Selamat tinggal. Baik, untuk selanjutnya kami mohon dengan hormat kesediaan Bapak Daniel Alexander untuk menyampaikan refleksi kebenaran firman Tuhan di malam hari ini. Memori yang jelek Pak itu, dia memorinya yang ada adaptornya nggak mau. Tepuk tangan buat pemain yang Sekarang kita ingin melihat Dodo aslinya itu siapa? Mau tidak? Dodo asli sini. Dan mau lihat kamu kasih kado ini. Mana Dodo asli mana? Karena tadi yang dari Amerika, dari Belanda ingin kenal Dodo itu siapa? Nah, mana sih Dodo? Sini. Ini Dodo ini. Jadi diikuti ditanya, oh Dodo itu lucu sekali ya ini Dodo minjem. Sekarang buktikan suaranya sama kayak tadi. Shalom, selamat. Udah kita coba. Puji Tuhan. Tepuk tangan buat tim yang kerja dekorasinya luar biasa. Tadi waktu di upload semuanya bareng pada komen, sebisa sebagus itu, terus saya jawab itu foto. Tapi memang bagus kerjanya luar biasa. Terima kasih untuk Pak Antoni yang memberikan fasilitas lighting sound semua. Pak Antoni datang nggak? Nggak ada ya, tepuk tangan buat Pak Antoni juga. Ya, Sobat Omega yang diberkati Tuhan, warga Nabire yang berbahagia. 25 tahun memang bukan waktu yang singkat, betul? Waktu yang berjalan panjang sekali. Semua sudah saling bekerja sama dengan luar biasa. Rendra, tadi kamu dapat komplimen begini, Papa mau baca. Ternyata ada yang lihat, terus bilang itu pasti Rendra. Terus saya tanya, bagaimana kamu tahu kalau itu Rendra? Ternyata jawabnya begini, Bob sini Bob, kamu baca. Tapi harus apa adanya, jangan tambah-tambahin kamu ya. Nah, ya, baca. Maju dong, Iya. Yang Rendra ya Pak. Iya hebat, bisa lihat dia. Jadi saya tanya, oh kamu lihat? Jawabnya begini. Iya Pak, mainnya bagus, smooth, nggak emosi, groovingnya api. Ini
musik hebat yang muji kamu. Oke. Nah, jadi yang ikuti ini banyak sekali. Ya, Pak Madi, Pak Yajan dari sini luar biasa. Semua kita, saudara-saudara yang hadir dan yang di rumah, tepuk tangan buat diri sendiri. Karena saudara juga orang-orang hebat. Amin. Terima kasih telah bantuan yang hadir di sini. Yang dapat sorry saya nggak bantuan siapa lagi, maaf. Ya, ayo kita bersyukur betul-betul karena Tuhan luar biasa. Bersyukur untuk Cik Louis, istri saya luar biasa ini yang mau diajak ke Nabi. Oh, luar biasa. Baik, siap ya kita merenungkan firman Tuhan ini. Puji Tuhan, sinyalnya bagus, sudah semuanya bisa ikuti dengan baik. Nah, hari ini kita mau belajar, saudara, tentang sebuah fakta. Ya, bersyukur kepada Tuhan selamat 3 hari. Ini hari keempat, mulai Kamis. Kalau saudara ikuti di sosial media viral apa yang kita kerjakan selama ini di Papua, termasuk sosial media yang bukan Kristen. Bahkan ada yang Muslim mengikuti juga apa yang kita buat. Yang upload pertama itu Pak Hari Wijaya, yang pernah kena pilih juga. Nah, dia upload lalu rame sampai tadi kemarin cukup banyak, saya nggak bisa ngapa-ngapain, harus balas karena orang-orang itu tadi. Kok bisa begitu? Nah, pertanyaannya semuanya sama. Mulainya bagaimana? Saya bilang mereka ikuti Facebook, Instagram, dan Radio Swameka. Besok saya bilang akan saya jelaskan kenapa bisa jadi seperti ini. Dan setelah saya jelaskan ini lewat firman Tuhan, saudara masing-masing harus percaya saudara bisa seperti itu. Amin. Betul tidak? Nah, saudara, ini yang luar biasa. Pertanyaan yang lain yang muncul dari beberapa hari ini, waktu Pak Daniel mulai itu ada rasa berat enggak? Justru enggak. Kalau kenapa kok tidak? Saya bilang tunggu jawabannya hari Minggu. Saya bilang begitu semuanya. Ya, untuk apa saja? Oh, ada Pak Mujono bersama Ibu, luar biasa. Ya. Saudara, semua dimulai karena ada yang bicara dan memberitahu. Maafkan saya yang bukan orang Nabi asli. Kenapa saudara bisa sampai Nabi? Pasti ada yang pasti ada yang beritahu atau ngajak. Betul tidak? Ini elit terbaik. Oi, lain sekali kamu. Ini calon bupati, mana kamu jangan berjuang? Dugia. Ya, kita doakan ini anak kita. Ya, dia ternyata bulan berapa kamu ke Swiss? 1 tahun yang lalu. Bayangkan anak dari pedalaman Paniai bisa sampai ke Swiss. Tepuk tangan luar biasa. Oke, sebelum lupa, Martina kamu ada? Martina kamu sini. Saudara harus tahu, ini salah satu murid TK pertama yang masuk 17 Juli 95. Tepuk tangan, Martina kamu sini, luar biasa. Ya, kamu cerita dulu. Ada nggak guru TK yang pertama? Nggak ada ya, kita nggak tahu Ibu Hana Gombo ada di mana. Siapa lagi ya guru TK pertama waktu itu? Ayo Martina, lepas dulu maskermu supaya dia. Nah, ntar kita akan tanya-tanya dia itu Martina. Bagaimana pertama dia gabung? Ya, nggak tahu Bapak Dwiri datang tidak ya? Itu sejarah juga di sini. Oke, ini Martina. Waktu itu kamu ingat berapa saudara-saudaramu yang ikut TK pertama waktu itu? Kira-kira? Kami sekitar tidak sampai 20 orang. Nggak sampai 20 orang. Ingat gak guru TK-nya pertama siapa saja?
selain Ibu Yuliani almarhum? Ibu Priska. Ibu Priska. Masa Priska sudah ada? Bukan, guru pertama Ibu Ana Gogo ya? Iya. Bukan juga. Siapa guru TK pertama kecuali Ibu Yuliani? Oke, nanti saja. Oke, kamu cerita apa pengalamanmu dan kok bisa kamu masuk ke TK asrama pertama di Papua? Kamu jadi sejarah ini. Kenapa? Coba cerita. Siapa beritahu kamu? Ya, terima kasih. Awalnya saya bisa masuk di asrama itu karena tante saya. Oh, Adiknya Bapak, Ibu Dema. oh Dema. Ya, dulu dia bergabung juga di Besar. Ya. Itu Ibu Dema barengan Ibu Hana ya waktu itu ya? Iya. Iya. Terus? Ibu Dema yang bawa saya, ngajak saya dari kampung waktu itu bawa ke asrama. Pada waktu itu saya berumur 4 tahun. Oh, iya. Terus? Kamu selesai lulus terus kamu masuk SD kita atau SD lain? Setelah lulus, saya lanjut di SD Agape. Ya. TK waktu itu TK Anugerah. Ya, karena kemarin SDA masuk Agape, SD Agape lulus. Terus SMP-nya di mana? SMP-nya lah saya lanjut di SMP Anak-Panah juga. Anak-Panah juga. Ya. Masih kan kepala sekolah pertama? Sampai Iya. Ya. Terus? Ya. Dari itu masa SMA-nya anak-anak juga? Saya lanjut di SMA Anak-Panah juga. Anak-anak. Siapa kepala sekolahnya waktu itu? Siapa ya kepala sekolahnya? Ibu Hana. Ibu Hana. Oke. Dari SMA lulus kamu kemana? Setelah lulus SMA, kami yang lulus waktu itu 6 orang. Ya. Nah, kami lanjut di Jawa. Saya sama 3 teman, Sevi sama Samuel, kami lanjut di Salatiga. Salatiga. Ya. Jadi lulus Salatiga. Ya. Tahun berapa Martina lulus Salatiga? Waktu itu saya lulus 2015. Nah, terus kamu sekarang kerja di mana? Ceritakan supaya tahu. Ya, sekarang kemarin saya ikut tes di Enaro, tes Ya. PNS. Sambil tunggu hasil, saya kasih masuk lamaran di keuangan, di BKD keuangan. Setelah itu lewat 3 bulan baru saya dipanggil untuk bekerja di sana. Jadi mulai tahun lalu. Di biro apa? Saya di bagian akuntansi. Akuntansi di kabupaten mana? Kabupaten Enaro. Enaro, Paniai. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Terima kasih Martina. Nah, para donatur yang dikasihi Tuhan, ini salah satu dari sekian banyak anak-anak Papua yang Tuhan muliakan lewat pelayanan pendidikan ini. Betul? Nah, saya cerita lagi. Jadi segala sesuatu itu pasti ada yang bicara kepada kita. Nggak mungkin saudara tiba-tiba waktu tidur nggak sadar dibawa naik kapal terus tiba-tiba di Nabi. Masa begitu? Pasti ada yang memberitahu. Nah, kita buka Ibrani, Kejadian pasal 12 ayat 1. Nah, tolong perhatikan semua kita, termasuk saudara ikuti di rumah. Ingat, segala sesuatu yang kita kerjakan itu karena ada yang memberitahu, ada yang mengajak. Betul tidak? Siapa saja. Ya. Pak Madi bagaimana ceritanya? Kok bisa sampai Nabi dia waktu itu? Sudah jadi polisi atau belum? Oh, sudah polisi, dipindahkan ke sini, tugaskan ke sini. Baik, semua kita ya bisa sampai ke Nabire karena ada yang memberitahu. Pak Yancan dulu kok bisa sampai Nabire dari Samarinda, yang ngajak siapa? Ya, yang memberitahu ada. Orang beritahu nggak Nabire begitu? Ya, terus gimana kok bisa sampai Nabire? Oh, katanya dengar saya khotbah di Samarinda tentang Nabire. Baik, ya. Kejadian pasal 12 ayat 1. Ini kisah yang luar biasa. Judulnya apa? Judulnya apa? Abraham dipanggil Tuhan. Nah, maaf, setan bisa manggil tidak? Jawab, setan bisa manggil tidak? Bisa. Kalau sampai ada orang bisa berbuat jahat karena setan yang panggil.
Nah, setelah ada orang yang manggil dan berbicara, maka tunggu respon. Tadi kata respon. Apa tanggapannya? Siapapun yang manggil, kita bisa nolak tidak? Jawab, bisa menolak tidak? Bisa. Nah, setelah kita tahu siapa yang manggil, untuk apa, maka kita menanggapi suara itu. Tolong perhatikan fakta ini. Yang belajar antropologi akan kaget. Antropologi itu ilmu yang mempelajari, yang menyelidiki asal-usul satu bangsa, asal-usul budaya, mempelajari tentang kehidupan manusia di zaman kapanpun juga. Nah, di dalam dunia antropologi sampai hari ini, satu-satunya bangsa yang tahu asal-usulnya dari satu orang, ini luar biasa, hanya Israel. Di dunia ini ada banyak bangsa besar, tetapi tidak pernah tahu asal-usulnya dari satu orang, kecuali Yahudi. Dan asal-usul Yahudi dari satu orang itu, yaitu Abraham. Ini antropologi menemukan fakta ini. Jadi gak cuma tertulis di kitab suci kita, tapi ilmu pengetahuan membuktikan. Dan itu luar biasa. Saya baca ayatnya. Berfirmanlah Yahweh kepada Abraham, pergilah dari negerimu, dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Stop dulu. Berfirmanlah Yahweh. Saudara, nih, pokoknya kamu ada di sini. Coba sini kamu. Ya, ini kisah luar biasa. Saya nggak akan lupa. 4 atau 7 Agustus tahun 97 di Sugapa. Oke, nah, Oja waktu itu langsung sini. Siapa memberitahu kamu, siapa yang ngajak kamu bahwa di Desa Birogai, ya sekarang masuk Kabupaten Intan Jaya, di Desa Birogai ada TK. Masih ingat nggak siapa memberitahu kamu? Ada enggak ya? Oke. Jadi gini saudara, waktu itu saya lagi di dapur nyiapin makanan, ya sekolah belum mulai. Ibu Yoga siapa lagi ya gurunya waktu itu saya? Ibu Martina, berapa orang lagi? Nah, saya lagi nyiapin makanan di dapur. Saya tahu dengar suara anak kecil menjerit, wah, ibu saya sampai kaget. Saya tinggalkan dan saya keluar. Ada jadi waktu itu rumah yang kita sewa, masih sewa Pak Edo waktu dia, yang jadi toko itu akhirnya, yang kios. Nah, jadi karena baru mulai, belum ada bangunan TK, maka kami sewa kios miliknya orang Makassar. Nah, jadi ruangan kios yang berubah jadi ruang kelas, di bagian tengah jadi kamar tidur anak-anak dan guru-guru, di belakang dapur. Saya lari dari dapur itu karena dengar jeritan anak. Saya pikir anak siapa dan kena apa? Tahu dia? Saudara dengar, dia dilempar oleh seseorang. Guru-guru yang cerita, loh kok dilempar kenapa? Dilemparkan? Iya, dilemparkan gitu, dimasukkan ke ruang kelas itu. Sampai nangis sebentar. Dia pakai koteka kecil sekali. Kenapa? Penutup pena. Penutup pena kotekanya gitu ya. Loh, saya bilang kepada guru, cepat kejar orangnya. Yang melempar dia siapa? Terus ini anak mau diapain? Saudara, akhirnya ibu mama itu balik. Ternyata dia cuma disuruh mamanya Oja, karena mama itu mau ke pasar, pasarnya di Birogai. Nah, dengar bahwa ada TK baru dibuka. Sobat Someka dan semua saudara yang ikuti di rumah.
TK Cendrawasih Terpadu. Betul ya pakai nama itu ya? TK Kristen Cendrawasih Terpadu di Desa Bilogai, Kecamatan Sugapa, waktu masih masuk Kabupaten Paniai. Itu TK berpola asrama yang pertama di pedalaman Papua, yang pertama. Belum ada gereja maupun lembaga sosial masyarakat lain yang berani membuka TK itu. Kenapa kita besar-besar di Bilogai? Ada Pak Camat, waktu itu masih sebut camat, sekarang kepala distrik, Dr. Andes Fritz Rumayomi, yang menjadi camat di Sugapa, mendengar visi kita. Nah, TK AKP dan SD sudah berdiri, tapi waktu itu masih pakai gedung gereja GKI Silo, lalu kita pinjam kerjasama dengan gedung ruang kelas USWIM. Waktu itu belum USWIM, apa namanya? AAP, ya, Akademi Administrasi Pemerintah. Asramanya di asrama AKP. Anak-anak pagi dibawa jalan kaki ke sana, siang pulang lagi. Pak Melki ada di sini, siapa lagi waktu itu gurunya ya? Pak Melki, Pak Yoko juga, Pak Yuja juga jalan kaki. Nah, nanti kisahnya kita akan tahu ini. Nah, lalu Pak Fritz Rumayomi mengajak kami untuk meninjau Sugapa. Itu pertama kali kami ke dalam Sugapa. Akhirnya berdiri TK itu. Nah, saudara, karena umur Oja masih kecil, berapa tahun waktu itu Yoga dia? 4 tahun. 3 tahun lebih. Maka itu kaget, nangis dia. Jadi Oja ini murid TK yang paling lama. Karena 3 tahun di sana, habis dia berani besar. Oke, kamu cerita sekarang. Ini sekarang dia jabatannya luar biasa. Cerita dulu. Jadi TK lulus, terus kamu gak? Lulus terus turun ke Abiren, ya. Lanjut di SD AKP, terus lulus masuk di SMP Pesengan Kuana. Ya. Ketemu Pak Peris, ya. Masih kepala sekolah. Terus diganti dengan Pak Budi pas kita naik ke kelas 3 SMP. Ya. 2009 kan? Terus naik ke SMA, lulus SMP. Ini naik ke SMA, lulus SMA. Saya di STPD sekarang. Terus lulus dan saya masuk di STPD, IPD. 4 tahun saya lulus. Terus saya ditugaskan di CPNS-nya, saya kemarin ditugaskan di Jayapura di kantor gubernur. CPNS-nya di kantor gubernur. Suara luar biasa ini. Setelah di kantor gubernur lulus, ini kita disuruh ambil SK di Jakarta. Jadi kita ke Jakarta, kita ambil SK di Kemendagri. Terus saya punya SK-nya dapat di Flores, NTT. Jadi saya terbang dari Jakarta ke Flores bersama teman-teman. Kita tugas di Flores, NTT selama 2 tahun. Dan puji Tuhan tahun ini sudah selesai. Saya punya masa tugas ke sana, dan sekarang saya mau kembali ke Intan Jaya untuk mau membangun Dopa di Intan Jaya. Wih, luar biasa. Jadi, selamat di bagian apa kan? Ya, puji Tuhan kemarin ada sempat saya ikut berkasan untuk mau maju jadi kepala distrik juga, Pak. Ini luar biasa. Ini teman-teman. Terima kasih Oja. Nanya nih, boleh kembali. Jadi sudah sekian puluh persen dia bakal jadi kepala distrik atau camat Sugapa, tempat dia sekolah dulu masih kecil. Dan ini sungguh-sungguh perjuangan yang luar biasa. Octavianus Tabuni, kamu kesini lagi sebentar. Ini sejarah. Saudara, ayo cepat kamu. Makin kecil, gemuk-gemuk, susah lagi. Cepat, itu tadi yang ngajak dodok tadi pindah ke asrama. Oke. Okto ini gabung dengan kita kelas berapa? Bukan dari TK ya? Bukan Okto ya? Bukan. Kelas berapa kamu gabung dengan kita?
kelas 1 SD. Jadi langsung ke agama ya. Nah, terus dia lulus SD, SMP, semua sampai SMA atau mulai di sini ya? Sampai SMP. Oh ya, SMA-nya di Jogja ya. Nah, dia mengambil jurusan hukum. Maka sejarah tercatat di Nabi. Lembaga hukum, lembaga bantuan hukum, law firm bahasa Inggrisnya, yang pertama ada di Nabi yang dimiliki oleh orang Papua asli. Ini orang. Betul, belum ada orang Papua lain di sini yang bukan. Nah, soal bayangkan. Saya ulangi lagi, lembaga bantuan hukum yang pertama yang dimiliki oleh orang Papua asli di Nabi itu milik Octavianus Tabuni Sarjanopo dari anak-anak kita. Ini sedikit. Jadi kamu cerita sedikit, apa cita-citamu ke depan? Kenapa kamu buka lembaga bantuan hukum? Ini yang paling cita-cita saya sebenarnya menjadi dokter. Dan dokter hukum sama lah. Ya. Jadi singkat cerita, setelah saya berkumpul karena waktu itu saya melakukan dokter direkomendasikan oleh pemerintah karena kebetulan asal kabupaten saya Puncak Jaya, direkomendasikan oleh pemerintah untuk ambil kedokteran di UGM. Rekomendasinya sudah ada tinggal ini, tapi kenapa tiba-tiba tidak bisa diterima karena tidak ada MOU. Di sini saya berkumpul, saya berdoa, Tuhan ini kenapa semua sudah ada, saya bercita-cita dari selama harus jadi dokter. Waktu itu bersama Om Freddy, anaknya Mary, dia panggil saya dan bilang, adikku berdoa. Ini sudah saat-saat terakhir. Saya mungkin di depan mungkin saya belum pernah cerita, mungkin saya cerita ke orang-orang lain, tapi kesempatan Pak panggil dan juga ini usia ke 25 tahun ya saya besar, jadi saya berbicara di depan. Singkat cerita, Om Freddy bilang kemarin hari berdoa. Saya berdoa malam tidur sama-sama Om Freddy di Jogja. Saya bermimpi dalam suatu stadion sepak bola. Kami dari anak-anak Papua itu semua, dari angkatan di atas saya sampai dengan di bawah di kali semua itu ada dalam stadion itu. Duduk di salah satu tempat duduk. Bapak Daniel, Bapak Edo, Mama Luis, dan beberapa guru saya tidak ingat, yang saya ingat. Bapak tampil Pak Menegak. Anak-anak sekarang ini dari PBB Bagian Human Rights akan datang. Di antara kalian ini untuk masalah Papua ini, persoalan Papua, perkara HAM, siapa yang bicara? Bapak sampaikan. Baru tahu. Nggak pernah cerita. Iya, Pak. Itu saya tidak pernah ceritakan. Sudah 5 tahun jadi saya cerita. Di antara teman-teman itu tidak ada yang berdiri, cuma saya duduk situ dalam mimpi. Jadi saya air mata jatuh, saya bilang, Bapak, saya nanti berdiri berbicara masalah haleluya. Tapi dari situ bilang, saya juga bertemu Bapak sudah nanti jadi siap sudah. Dalam beberapa saat kemudian setelah saya berdiri, Pak bilang, saya juga mau tunjuk yang bicara, jadi yang sudah berdiri. Kemudian datang helikopter masuk, ada 2 orang dari Human Rights yang datang. Pak bilang, itu orang sudah datang ke sana bicara, sudah kasih laporan. Seperti itu, makanya saya pilih. Saya dapat tawaran teman-teman banyak di Jakarta karena saya lulus dari Jaya. Banyak kawan-kawan yang tawaran di Jakarta, saya tolak. Tidak, kita berkata tidak. Saya kembali ke sini dan saya, walaupun tidak banyak kasus, kemudian saya menjaga di pengadilan Nabi. Mungkin Bapak Ibu ada yang pernah ketemu saya di sini. Oh, begitu, tepuk tangan. Ya, baik. Oh, beres satu lagi saya lupa. Ini kita pasti belum tahu. Kenapa SMP yang dipimpin Pak Peris pertama kali diberi nama anak-anak? Ayo ceritakan dulu. Karena ini jadi pertanyaan berapa orang di Jakarta. Nah, saya juga belum pernah tahu kenapa dia pilih nama anak-anak. Yang terpikir oleh saya sebenarnya adalah
Di Nabire, di Papua ini kan sekolah Kristen sudah banyak ya. Jadi saya berpikir tidak boleh hanya sekedar menambah jumlah sekolah Kristen. Berarti sekolah ini memang harus sekolah yang waktu itu saya dengan idealisnya yang benar-benar mempersiapkan anak yang siap dibentuk untuk menjadi seperti busur panah untuk ditancapkan. Maka dari awal sekolah ini berdiri, SMP ini, saya langsung menerapkan disiplin tingkat tinggi. Makanya angkatan pertama dari 48 siswa langsung 10 orang tinggal kelas. Dan itu yang tinggal kelas maju ke depan menyampaikan kenapa dia tinggal kelas. Bayangkan sudah tinggal kelas dan harus maju lagi ke depan. Jangan tiru saya karena saya malas belajar. Nah itu air mata berceceran. Jadi saya berpikir anak-anak ini adalah anak-anak yang hebat. Tidak ada bedanya dengan anak dari suku manapun. Mereka harus disiapkan di sini untuk menancap di tujuannya masing-masing. Jadi tidak sekedar menambah jumlah sekolah Kristen, tetapi memang anak-anak yang sudah Tuhan pilih untuk dididik di sini. Itu. Tepuk tangan lagi sekali. Nah, Ibu Ana Pardede mana? Ibu Ana di mana? Ya, kan kenapa kok Ana sebagai kepala SMA yang pertama dan pakai nama anak Ana juga? Ada alasan tertentu tidak? Karena begini supaya saudara tahu, kami dari pengurus yayasan tidak pernah mencampuri memberi nama sekolah ini. Semua kami serahkan kepada kepala sekolahnya. Cendrawasih Terpadu itu Ibu Yuli yang memberi nama. Saya tanya, Yul, kenapa kamu pilih itu? Karena ada burung cendrawasih di sini. Sekina Glory itu Bu Lucy Lompati. Betul? Ibu Lucy di mana? Oh, betul ya? Sekina Glory. Lalu sama Busa, apa nama ATK-nya lupa saya. Iglesia. Ya, Ibu Herlina. Kenapa beri nama? Itu kami beri kebebasan. Nah, coba Anda sarankan. Nah, waktu saya ikut lomba kepala sekolah berprestasi, mereka katakan gini, SMA anak panah melesat dengan yayasan besar. Oh, haleluya. Tolong dicatat ini sejarah. Sejarahnya. Kalau hidup kita dipimpin dan dituntun oleh Yang Maha Besar dan Maha Kuasa, pasti benar. Pasti. Kembali ke ayat 1 Kejadian 12. Mari kita lihat. Menurut saudara, suara Tuhan yang datang kepada Abraham itu sulit dilakukan atau mudah dilakukan? Sulit. Ada 3 kesulitannya. 1. Yang bicara kepada Abraham itu nggak kenal ini siapa. Renung. Kalau ada orang kenal saudara, ya, terus bilang hari ini, besok kamu sekeluarga berangkat ke Bandara Nabire. Misalnya ya, ini Nabire masih normal seperti dulu, karena hari ini semua pesawat dari Nabire harus Jayapura, nggak bisa Biak, nggak bisa Ambon, nggak bisa Timika. Misalnya ini yang masih normal. Besok kamu sekeluarga, ini yang dulu kenal saudara dan saudara kenal yang dulu. Besok kamu ke Bandara Nabire, bawa keluargamu. Kemana? Jangan tanya, berangkat ke bandara. Ini kesulitan pertama. Ayo jawab. Kalau yang menyuruh saudara orang yang saudara kenal, jawab, berangkat atau mikir atau diskusi dulu. Ayo jawab cepetan. Diskusi. Kemana? Terus kerja apa? Terus tinggalnya di mana? Yang nyuruh jangan tanya. Pokoknya begitu. Ini kesulitan pertama. Yang kedua, Abraham gak kenal. Catat loh. Yang Tuhan, waktu Tuhan bicara kepada Abraham, Abraham gak kenal karena dia masih penyembah berhala. Kesulitan yang ketiga, tidak diberitahu kemana. Misalnya pun orang yang kenal
kenal saudara menyuruh misalnya ke Jakarta, walaupun tahu tujuan Jakarta, lagi sekali langsung berangkat atau mikir dulu. Nah, saudara dengar, kenapa ada bangsa besar di dunia yaitu Israel? Karena dimulai dari orang yang nurut. Maafkan saya kalau saya cerita. Kenapa pelayanan Pasar Gereja Jambi jadi seperti ini? Karena bulan Agustus saya tanggalnya lupa. Bulan Agustus tahun 1989, saya sudah tinggal di Amerika. Tiba-tiba Tuhan menyuruh saya, waktu itu masih nama Irian Jaya. Saya nggak pakai berdoa lagi, saya nggak pakai diskusi lagi, langsung saya bertanya, kapan saya berangkat Tuhan? Sebab tahun 89 itu berarti saya sudah berapa, 72 ke 89 itu berapa tahun? 72 ke 89 berapa tahun? 17 tahun. Saya sudah kenal Tuhan selama 17 tahun. Maka itu saya nggak pakai tanya lagi. Dalam wawancara hari Jumat di Radio Suameka, nah, siapa orang pertama yang memberitahu saya dengan istri saya untuk ke Nabire? Orang itu masih ada di Jayapura, namanya Pak Indarto Tanaya. Dan Jumat malam sempat telepon, Pak Puji ada? Pak Puji Santoso? Nah, berdiri dong supaya dikenal. Nah, waktu itu Pak Puji Santoso ini timnya Pak Indarto Tanaya. Pak Indarto Tanaya sewa satu bangunan yang di bawah pohon mangga Menyehe, sudah berubah sekarang ya, untuk buka toko buku Kristen yang pertama di Nabire. Nah, jadi karena Pak Indarto Tanaya dipakai Tuhan, bilang kepada kami, Pak Daniel dengan istri, ke Nabire saja. Itu Agustus tahun 93. Saudara, kami bingung. Nabire, dulu saya nggak tahu Nabire, tahunya Paniai. Ternyata ibu kotanya Nabire. Waktu itu ada 9 kabupaten saya. Semua karena itu, maka terima kasih untuk kelompok biji sesawi. Waktu itu persembahan doanya. Terima kasih untuk PWKI, Persatuan Wanita Kristen Indonesia. Terima kasih untuk BKSAGP, Badan Kerjasama Antar Gereja dan Pemerintah. Waktu itu pimpinannya almarhum Pak Sutamsu, Pak Madio. Oh, ceritanya luar biasa. Nah, jadi Tuhan yang bicara lewat banyak hal, kita nggak pernah tahu. Begitu, tolong masing-masing kita di sini ingat fakta itu. Kenapa saudara bisa sampai Nabire, bisa bergabung di sini? Karena ada yang mengajak, ada yang menyuruh. Maka itu modalnya cuma satu. Apa tadi? Nurut. Nggak usah banyak tanya, nurut. Kalau kita taat, hasilnya itu luar biasa. Nah, ternyata semua saudara kita hebat-hebat yang dipakai oleh Tuhan itu juga karena nurut. Ingat Nuh yang suruh buat kapal? Ayo, kira-kira kalau zaman sekarang Tuhan nyuruh kita buat kapal, sanggup gak sebesar itu? Nggak sanggup. Tapi nurut. Waktu Musa disuruh ke Mesir, balik lagi setelah dia melarikan diri, dia nurut. Walaupun sempat bantah dengan Tuhan, toh Musa bilang, suruh kakakku saja, abangku itu nggak bisa ngomong, dia itu pinter ngomong. Saudara, puji Tuhan, akhirnya Musa nurut. Jadi tolong catat, semua keberhasilan kita, maaf saya berkata, setan pun yang menyuruh orang itu dan orang itu taat, maka orang itu pasti berhasil melakukan kejahatan. Ngerti nggak kalimat ini? Setan pun yang bicara pada orang itu dan orang itu nurut, maka dia pun berhasil. Sebab itu konsep ini harus ada di hidup kita. Ingat hari Minggu yang lalu kita belajar gagal itu juga berhasil.
Loh, kok nggak ada yang ngamen? Kenapa gagal itu berhasil? Dia berhasil, gagal. Itu keberhasilan juga. Maka itu kita harus cek, menurut siapa hidup ini? Maka itu dalam firman Tuhan selalu ada kata panggilan. Betul nggak? Panggilan. Maka ada lagu, dengar dia panggil nama saya, gitu. Tapi ada yang pura-pura nggak dengar juga dipanggil. Kalau kita baca kitab Yunus itu luar biasa. Ada banyak yang nurut. Saya mulai dari belakang. Angin, masih ingat angin timur dipanggil Tuhan. Tiup daun-daun pohon jarak itu. Maka bertiuplah angin. Maka, oh ya ini glorious. Kamu di tengah situ, tolong syuting glorious sekali. Adi, saya mau ceritain bagi yang belum tahu. Glorious ini anaknya Cicat. Glorious tunggu dulu, itu yang belum yang mengikuti dari rumahnya di situ dulu nggak tahu. Ibu Yulianti, guru pionir pertama TK berpola asrama di Papua, dipanggil Tuhan karena malaria tropika yang sangat parah. Saya lupa tanggal 21 atau 26 September 2001. 21 September 2001. Waktu Ibu Yulianti dalam keadaan koma, kandungannya sudah siap untuk lahir dan ini anaknya. Waktu di rumah sakit semua bingung bagaimana ibu yang melahirkan tapi dalam keadaan koma. Bisa bayangkan? Yang sehat saja tidak koma untuk melahirkan aja seringkali kesulitan. Ini koma. Maka secara kedokteran cuma ada satu yang udah oke, Julius. Satu-satunya cara harus sesar, betul tidak? Tapi bagaimana orang koma dibius? Ada Dr. Samuel, terima kasih untuk itu. Ini kisah yang luar biasa. Orang koma nggak boleh dibius, langsung berangkat. Ketika tim berunding, guru-guru dengan pihak kedokteran berunding ini mau diapain? Ajaib Tuhan saudara, langsung lahir anak ini dalam keadaan koma ini. Ngeri dalam hati. Tiba-tiba semua berteriak, nangis bayi ini. Maka itu langsung saya kasih nama dia Glorious, karena ini kemuliaan Tuhan luar biasa. Nah, bagaimana cara memberitahu orang tuanya Ibu Julianti? Waktu itu di Lampung. Oh iya, maaf, Instagramnya habis. Tunggu sebentar ya. Ini kisah yang luar biasa. Pak Yohanes ada di sini? Pak Yohanes, takut? Oh ada. Ini tokohnya Seseramungan yang program bahasa Jawa Soneka tiap minggu malam. Nah tahun itu berapa lama Pak Yohanes baru dengar kabar kalau anak kekasih itu meninggal? Karena belum ada handphone waktu itu. Kami juga bingung bagaimana cara memberitahu orang tua di Lampung. Jadi berapa lama setelah almarhum meninggal baru sampai beritanya di Lampung? 1 bulan sudah. Yang kami pikir, aduh betapa sedihnya orang tua ini, anak yang diutus. Tapi tolong sobat Someka, saudara-saudara dimanapun saudara berada, sudah yakin. Setelah sebulan anaknya meninggal, berita baru sampai ke orang tuanya karena komunikasi sulit. Kami mikir, aduh bagaimana? Tapi ringkas cerita supaya yang lain juga tahu. Ternyata justru Pak Yohanes ngajak 3 anaknya lagi untuk kena piring jadi guru semuanya di sini. Tepuk tangan, ini luar biasa. Logikanya kan mikir takut, yang satu sudah mati. 3 orang ya. Coba mana anak-anaknya, adik-adiknya
Yulianti almarhumah ini. Ayo berdiri itu 3 itu. Nah ini dia, berdiri dulu. Tersa. Nah, loh, ini belum selesai. Oke, ya 3 ada di sini sekarang. Silakan dulu, terima kasih. Ayo, saudara mikir apa kalau jadi orang tua? Anak satu diutus ke Papua, sudah menikah, diutus yang lain, jadi tinggal 1 anaknya yang ada di Lampung. Oke, ini perjuangan yang hebat sekali. Karena Pak Yohanes seluruh. Dan waktu sedang pemasangan pemancar di Soleka, saya dengar kisahnya Pak Yohanes. Malah bersyukur bisa pindah ke Nabire. Dia bilang gak tahu jadi apa kami kalau tetap di Lampung waktu itu. Nah ini karena ketaatan, melakukan sesuatu karena Tuhan tunjukkan sesuatu. Lagi sekali, setan bisa nyuruh orang tidak? Bisa. Makin kemarin kita periksa hidup kita. Hari-hari ini siapa yang ngatur, yang nyetir hidup kita? Jadi saudara percaya tidak bahwa sampai hari ini Tuhan masih mencari dan membutuhkan kita? Nah, masih tidak. Berapa hari ini saudara saya diajak debatnya dan saya nggak mau debat. Cuma orang ini sangat kritis kalau berpikir. Ya ini bicara tentang Musa. 40 tahun berjalan. Pokoknya pertanyaannya macam-macam. Tiba-tiba saya dapat nikmat. Gini aja ya, gini aja. Kira-kira saudara percaya nggak bahwa tanpa Musa Tuhan bisa bertindak sendiri? Gimana? Nah, saya ajak pikir gini. Ya, saya ingin saudara berpikir juga. Kira-kira Israel itu jumlahnya 4 jutaan kira-kira yang mau dibawa pergi dari Mesir ke Kanaan. Berapa tahun mereka putar-putar di padang gurun? 40 tahun, bukan 40-an. Saya akhirnya orang ini tertawa, saudara. Dan tertawa artinya setuju. Saya ngomong begini, padahal saya ngomong juga sederhana. Itu pakai pola pikir anak-anak. Kalau cuma 4 juta, malaikat Tuhan berapa? Triliun jumlahnya. Nah, saya bilang, bisa nggak Tuhan bilang kepada 4 juta malaikat, tolong kamu 1 malaikat gendong 1 Israel terbangkan ke Mesir, ke Kanaan. Bisa tidak? Itu cuma perlu berapa detik? Ngerti nggak pemikiran ini? Waktu saya jawab itu, dia tertawa, saudara. Betul juga. Ngapain dia repot-repot pakai Musa yang perlu 40 tahun, padahal kalau dia nyuruh malaikatnya selesai dalam sekian detik? Ini jawabannya, Tuhan masih butuh kita. Jadi pohon jarak itu diterbangkan angin timur. Nah, pohon jaraknya pun nurut. Cepat, itu mujizat. Tumbuh dalam 1 malam langsung besar. Mujizat gak itu? Bukan. Pohon jaraknya nurut. Cepat kamu tunggu, cepat. Udah, terus ada lagi yang nurut. Ular, tahu ular? Ya mungkin jarang cacing. Ularnya dipanggil, ayo habisin akarnya. Besok mati langsung pohon itu. Nah, jadi ular nurut, angin nurut, pohon nurut. Kalau kita nggak nurut, malu dengan ular. Catat itu baik-baik. Betul? Ikan besar itu pun nurut. Nah, anak-anak dengar ya, kami ada di atas. Anak-anak. Saya yakin ikan itu punya nama. Betul? Karena kalau nggak dipanggil dengan namanya, Tuhan cuma panggil bilang, hei ikan besar, datang ke kapal itu. Wih, berapa ribu ikan besar di laut itu. Terus datang semua. Terus Yunus jadi apa? Digigitin kecil-kecil begitu. Nah, maka itu ikan itu pasti punya nama. Karena saya pernah jadi guru sekolah minggu dan saya tahu ini. Tapi ada tanya, oh jadi namanya ikan itu siapa? Nah, itu nggak tahu siapa namanya. Pokoknya dia pasti punya nama. Betul? Nah, ikan saja nurut. Dan pesannya jelas, telan, baca baik-baik, bukan makan. Maka itu guru-guru sekolah minggu jangan menyesatkan anak-anak ya. Surat anak-anak, ikan besar itu makan Yunus. Sama tidak makan. Ayo, bedanya telan dengan makan apa? Coba.
Ayo, bedanya makan dengan telan apa? Beda. Kalau makan bungkus nggak nyampe, habis sudah. Nah, maka itu kalau baca Alkitab yang teliti, telan bukan makan, baca baik-baik. Nah, ikannya kan bingung, aku ini makan kok nggak kenyang-kenyang, karena di rumah itu luar biasa. Jadi semua karena ketaatan terhadap siapa yang memerintah kita. Maka itu cek hati kita, cek hidup kita, siapa yang menyuruh kita untuk buat sesuatu dalam hidup ini. Lakukan, termasuk kita berbagi. Saudara, 99,9% orang-orang buka sekolah itu wajar tidak harus cari untung. Wajar, memang itu tujuannya. Tapi kita buka sekolah ini bukan untuk cari untung. Oh ya, kemarin itu saya ditanya, saya tidak tahu yang bayar di sekolah kita itu berapa. Saya nanti tunggu kalau sekolah saya ketemu bagian bendara, saya ingin tahu. Saya tak tahu bayar. SD berapa bayarnya yang harus bayar? Berapa coba? SD berapa? 150. Nah, dengan buka tahun lalu, jadi tahun itu untuk 1 bulan. Ya, SMP berapa? SMP bayarnya sama. SMA 200 SMA, SMK 150. Murah atau mahal itu? Loh, yang lain jawab, murah atau mahal? Saudara bisa bayangkan, kita tidak cari untung untuk buka sekolah karena ingin memberkati Pak. Jadi nurut, taatlah, lakukan apa yang Tuhan suruh kita lakukan. Amin. Ayat yang terakhir, sungguh-sungguh ini luar biasa. Nah, bagaimana Nuh bisa dipakai Tuhan? Kejadian 6 ayat yang ke-8. Ini ayat yang terakhir. Maaf, ayat 9. Kejadian 6 ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan ini yang penting. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Tuhan. Karena hidupnya bergaul, maka Nuh taat. Oke, saya tanya. Semua kita pernah muda bukan? Masa langsung tua. Oke, waktu kita masih muda, remaja, punya sahabat baik gak, teman bergaul? Pernah tidak? Oke. Nah, waktu kita masih punya sahabat, waktu masih muda, masih remaja dulu, kita lebih nurut sahabat kita atau lebih nurut mama kita kalau dapat perintah? Jawab coba, lebih nurut siapa? Nah, lebih nurut sahabatnya. Wajar. Nah, seperti itu. Kenapa Nuh bisa nurut? Karena dia bergaul dengan Tuhan. Nah, begitu pula yang pacaran. Betul? Kalau yang pacaran, lebih nurut papanya atau pacarnya kalau ngomong? Ya, bertobat kan. Setelah itu pacarnya dapat semua itu kamu ditinggal, rasanya. Betul? Nah, untuk apa? Dengan ya bergaul kita dengan Tuhan, maka kita gampang menurut Tuhan. Saudara bergaul dengan orang yang salah, saudara akan gampang untuk berbuat salah. Itu aja itu. Maka itu anak-anak Papua, ini pilihan buat kalian semua. Tuhan memberkati. Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan, terima kasih. 25 tahun ini Tuhan ajaib untuk kami semuanya. Terima kasih. Ibu dengan Bapak, sehingga ayah dan ibu mungkin di bawah saja, dulu saja kita sama-sama akan memotong tumpeng sebagai penghormatan dan penghargaan. Tuan Yogi bisa bantu? Oh tidak. Ya, Bapak dengan Ibu. Iya.
Iya, menghadap. Secara simbolis, tumpeng ini akan dipotong oleh Bapak dengan Ibu. Potongan tumpeng ini sebagai rasa syukur, tapi juga penghormatan kepada mereka yang ada bersama-sama sebagai satu ikatan kekeluargaan. Silakan Ibu dengan Bapak. Iya, mari kita tepuk tangan. Tidak hanya nasinya, tapi juga ada lauk pauk yang harus disertakan. Ya, dari lauk pauk yang ada, tadi saya bilang ini melambangkan keanekaragaman. Kita dibesak, ini bukan hanya satu suku, tapi kalau mau dihitung berdasarkan catatan dari Sabang sampai Merauke ada Bapak, iya. Bahkan mungkin nanti dari luar negeri apa? Bagi Ibu kan dari luar negeri ya, jadi ada. Bukan hanya di Indonesia, tapi di luar negeri juga ada. Iya. Untuk potongan tumpeng ini biasanya kalau kue kita kasih ke guru, tapi kali ini tidak Bapak. Kali ini khusus ke anak. Kita akan memberikan yang pertama ke Jemianus Jenambani, anak Gilgal. Ada dari Gilgal, Jemianus. Ayo wete, mana dono? Jangan wae. Iya, Jemianus kelas berapa? Kelas? Oh, kelas 4 Bapak. Kelas 4. Iya. Di atas, jadi sabar sebentar. Ya. Ibu mungkin bisa siap satu lagi untuk anak dari Asrama Anugerah, Madonna Bagau. Madonna baik. Oh, Jemianus. Ya. 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 Kamu asal dari mana? Mana? Intan Jaya. Oke. Kamu jadi sejak TK ada di situ. Oke. Sekarang sudah berapa tahun jadinya? Coba. 6 tahun ya. Oh, 7 tahun. Oke. Iya, yang kedua untuk Madonna Bagau. Foto dulu, mana? Yang ini jangan ah. Oh, yang tak terus ini. Bagus ini. Masih sana. Madonna dari mana? Dari Pugapa, tapi TK-nya di Pugapa. Oh, termasuk pedalaman. Oke. Ya. Iya. Duduk. Bisa Bapak, terima kasih. Oke, terima kasih semuanya. Bapak Ibu dan terima kasih untuk Bapak dengan Ibu dan juga untuk Jemianus sama Madonna. Ini nanti tumpeng diberikan untuk semua, jadi boleh merasakan, mencicipi tumpeng pelangi yang disediakan oleh panitia. Bapak Ibu dan hadirin yang kami kasihi, dalam pelayanan Yayasan Besar di Nabire selama kurun waktu 25 tahun, ini waktu yang lama sekali. Dalam pelayanan ini yayasan tidak sendiri, tapi dibantu atau bekerja sama dengan yayasan lain, baik dari pihak gereja, pihak pemerintah. Secara khusus untuk tahun ini, Yayasan Besar bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dari Kabupaten Nabire untuk mengadakan bakti sosial dalam rangka untuk menyambut hari ulang tahun Pesat yang ke-25 ini. Untuk itu, ucapan terima kasih dari panitia atau secara khusus dari Yayasan Besar memberikan penghargaan kepada Dinas Kesehatan
Nabire yang diwakili oleh Bapak Dr. Samuel. Penghargaan ini sebagai ucapan terima kasih atas kerjasama selama ini akan diserahkan oleh Ketua Yayasan Bapak Edo untuk menyerahkan sertifikat atau penghargaan dari Yayasan Besar kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire yang diwakili oleh Dr. Samuel. Jadi sebelum saya sampaikan memberikan penghargaan berupa piagam, jadi Yayasan Besar itu kepanjangan dari pelayanan desa terpadu. Jadi pelayanan ini ingin memadukan dengan semua sumber-sumber yang kami bisa ajak kerjasama. Karena pelayanan Yayasan Besar adalah holistik, tubuh, jiwa, dan roh. Tadi Pak Dr. Samuel sudah mewakili, kalau saudara cerita di Hulu tadi ya, di Yayasan Besar itu sebetulnya ada satu kegiatan yang namanya peduli tentang kesehatan. Nah memang selama ini kita memang belum punya dokter sendiri, tetapi itu tidak menutup kemungkinan untuk kami bisa bekerja sama dengan pihak yang lain, khususnya dalam hal ini pada dinas kesehatan. Nah itulah sebabnya beberapa waktu yang lalu ketika kami mengadakan bakti sosial, kami melibatkan dinas kesehatan untuk bekerja sama dengan kami untuk menjangkau beberapa wilayah yang jarang-jarang untuk dikunjungi dokter. Untuk itu kami menyampaikan terima kasih atas kerjasamanya dan mau repot-repotnya bersama dengan kami. Terima kasih Pak Dokter dan oh iya, satu lagi untuk Bapak Dokter Frans Sayoni kalau ada. Bapak Dokter, oh iya, baik. Ya, terima kasih Bapak Edo, Pak Hendrik. Diri nanti Bapak Edo akan doa penutup dan doa kami memuji Engkau bersama. Yeah.
Engkau ajaib bukan cuma sekedar tempatmu yang di tempat yang maha tinggi, tapi Engkau juga ajaib di bumi. Dan juga Engkau ajaib dalam karyamu lewat hidup kami. Apa yang telah Engkau mulai 25 tahun di dalam hidup kami, khususnya dalam pelayanan ini, lanjutkan. Sebab kami tahu bahwa pekerjaan ini masih belum selesai. Kami tahu masih ada begitu banyak orang lagi yang Kau ingin tambahkan dalam pekerjaan pelayanan ini. Oleh sebab itu, apapun yang Kau rencanakan, sekali lagi tidak akan pernah gagal. Oleh sebab itu Bapak, Kau yang telah segarkan kami kembali, Kau telah ingatkan kami kembali untuk apa kami datang di tempat ini. Sekali lagi kami mohon pimpinan urapan kuasa Roh Kudus dari tempat yang maha tinggi, memberikan penghiburan, memberikan kekuatan, meneguhkan setiap hal yang kami kerjakan, sehingga nampak hasilnya bagi kemuliaan kerajaan surga di tempat ini. Ini doa kami Bapak, yang lagi kami bersyukur kepada. Angkat tangan kita saudara, terima berkat dari Bapak Rasul. Terimalah rahmat yang maha mulia, yang maha agung, maha kasih dari Bapa kita. Dan terimalah kasih karunia Tuhan Yesus Kristus yang juga memanggil kita, sekaligus Dia memampukan kita sampai kita menyelesaikannya dengan tepat. Pulanglah, sebab Roh Kudusnya telah diberikan kepada kita, mengurapi kita, memenuhi kita, mendidik kita, mendisiplin kita. Dan sekali lagi, Roh Kuduslah yang mengayakkan kita untuk kita disebut sebagai mempelai Kristus. Sekarang sampai Tuhan Yesus datang di ruangan. Dalam nama Tuhan Yesus, katakan